Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM kali ini di Kota Jakarta. Hari ini hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 pukul 10:08. Rudat FM berada di sekitar halte BRT Karet, teman-teman. Nah, ini suasana di halte BRT Karet yang berada di median jalan. Nah, sedangkan Rudat FM juga menghadap ke halte Karet Sudirman 3 untuk halte non BRT. Nah, ngomong-ngomong di tempat ini kemarin merupakan TKP kejadian kecelakaan pesepeda yang berlangsung hari Selasa ya teman-teman, tanggal 9 Desember 2025 lalu ya, Selasa pagi sekitar pukul 6 kurang. Nah, seperti di layar Rudat FM sepertinya masih terlihat ya atau kejadian TKP yang melibatkan Transjakarta yang sedang naik turunkan penumpang di halte Karet Sudirman 3 ini. Dan di lajur yang berikutnya ada gambaran mengenai lokasi kejadian pesepeda yang menabrak bagian belakang dari bus Transjakarta di sekitar halte ini, teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih ya tepatnya. Ada Transjakarta non BRT yang menaik turunkan penumpang di box warna merah ya, teman-teman. Sementara dari arah selatan, dari arah GBK, dari Semanggi menuju ke utara, seperti lihat di CCTV yang beredar di media nasional, bahwa ada pesepeda yang menggunakan road bike dari sisi selatan di luar jalur sepeda permanen, artinya di jalur pertama ya, yang mempet ke arah kiri dalam kecepatan sekitar 30-40 km per jam, menabrak bagian belakang Transjakarta non BRT yang sedang berhenti, dan kemudian lalu terjatuh ke arah kanan. Dan kabarnya bagian muka terkena bagian dari bodi belakang Transjakarta dan kemudian jatuh tersungkur ke aspal ya teman-teman. Pemberitaan media nasional seperti itu ya teman-teman. Jadi ada pesepeda yang melaju dari sisi selatan, road bike dengan kecepatan yang relatif cepat ya untuk ukuran sepeda, karena memang road bike diciptakan untuk melaju di jalan raya ya teman-teman. Berbeda dengan mountain bike yang memang untuk laju santai atau goes santai atau cross country. Jadi ini yang agak berbeda ya teman-teman. Sehingga kejadiannya relatif sangat fatal, dan yang menjadi korbannya adalah almarhum Vice Presiden dari SKK Migas, merupakan bagian dari satuan kerja ya Migas. Jadi merupakan entitas dari pemerintah. Jadi wakil kepala SKK Migas ya. Jadi sebuah posisi yang sangat penting juga di lembaga migas ya, selain tentu saja yang dulu ada ESDM ya teman-teman. Salah satu bagian dari yang mengelola atau mengatur kebijakan-kebijakan migas adalah di SKK Migas itu. Nah, kalau melihat dari kronologi yang beredar di media nasional, bahwa yang bersangkutan sebenarnya menyimpan kendaraan di GBK. Jadi memarkir kendaraan di GBK di sebelah selatan, kemudian yang bersangkutan sepertinya bersama komunitasnya atau teman-teman koleganya beriringan pagi-pagi barangkali menuju ke tempat kerja atau sebelum bekerja berolahraga menggunakan road bike. Nah, sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta sebelum adanya booming dari sepeda ini teman-teman, yaitu adanya jalur sepeda sharing. Dan sementara yang berada di Jalan Jenderal Sudirman adalah jalur sepeda permanen yang sudah ditingkatkan ya teman-teman. Ada pembatas berupa planter box yang memisahkan jalur kendaraan roda 2, roda 4 yang bermotor berada di jalur 1, 2, dan 3. Sementara jalur busway ada khusus ya di jalur 4. Dan jalur yang mepet ke arah jalur pedestrian adalah jalur permanen untuk pesepeda ya teman-teman. Biasanya memang mempola di pagi hari, biasanya sebelum jam 7 pengendara road bike atau pesepeda road bike
sempat booming ya di era Pak Anies Baswedan, berkelompok berolahraga sebelum ke kantor, nah pastinya ya teman-teman. Dan itu untuk yang jenis road bike memang kebanyakan atau Roda TPM perhatikan banyak menggunakan jalur satu. Sementara untuk pesepeda yang lebih santai seperti MTB ataupun sepeda yang lipat, seli, biasanya menggunakan jalur khusus pesepeda. Nah, karena mereka berjalan lebih santai dan jarang juga berkelompok. Sementara untuk yang road bike ini kebanyakan mereka adalah komunitas yang berkelompok dan memanfaatkan jalur satu untuk melaju sehingga keluar dari proteksi yang ada di jalur sepeda tersebut ya. Kemungkinan juga mereka memacu lebih dari yang biasanya sehingga membutuhkan jalur yang lebih bebas ya. Jalur satu dipilih untuk menjadi tempat melaju mereka. Dan ada hal yang harus diperhatikan tentu saja, bahwa di jalur permanen yang merupakan jalur sepeda ada pemberhentian dari bus Transjakarta non BRT. Nah, seperti ini teman-teman. Sehingga bila mana pesepeda kurang fokus, baik melalui jalur pesepeda resmi ataupun jalur satu, akan bertemu dengan bus Transjakarta yang menaik turunkan penumpang. Nah, untuk kecepatan yang tinggi seperti 30-40 km per jam memang perlu kewaspadaan ya. Untuk mengerem, barangkali posisi dari road bike memang agak menunduk ya, pesepeda menunduk. Nah, bila mana tidak konsen, pastinya akan kaget melihat ada jalur pemberhentian Transjakarta ataupun hal lain yang berada di depannya tidak terlihat, dan refleksnya tentu saja mempengaruhi refleksnya ya. Barangkali kalau refleksnya terlambat, ya sudah terlanjur akan menabrak bagian yang menghalangi. Ini menjadi perhatian bagi pesepeda teman-teman ya, yang berada di Jakarta khususnya, untuk selalu memperhatikan baik di jalur resmi atau bike sharing ataupun di jalur satu, selayaknya untuk memperhatikan bersih tidak jalur yang dilewati ya teman-teman. Karena banyak juga selain pesepeda, ada juga pemotor yang masuk ke jalur sepeda tersebut. Ada juga kadang tentu saja yang lebih slow, starling gitu ya, para pesepeda keliling yang menggunakan sepeda untuk berjualan ya teman-teman. Jadi perlu kewaspadaan. Kecepatan memang penting, terutama untuk road bike. Ya enak banget ya di pagi hari saat kendaraan belum banyak, tapi sudah terlalu ramai juga untuk menjelang jam 6. Dan itu butuh kewaspadaan yang lebih early ya teman-teman. Nah, itu tadi faktor kritisnya ada jalur pemberhentian Transjakarta di sekitar jalur bike sharing ataupun jalur permanen. Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Semoga saja ini kejadian terakhir ya, tidak berulang. Karena Roda TPM perhatikan, untuk road bike ini sudah bukan yang pertama ya kejadiannya. Ada juga sempat Roda TPM perhatikan di sekitar Bundaran HI yang sampai menimbulkan korban jiwa. Jadi kecepatan bagi sepeda memang untuk 30-40 km per jam adalah sangat cepat. Dan barangkali dengan roda yang kecil, ya mengerem juga butuh waktu atau butuh jarak yang cukup ya teman-teman. Beda dengan kendaraan bermotor seperti motor yang lebar telapak bannya relatif besar ya, sehingga bila mana mengerem juga cukup waktu, bila mana refleks sudah berjalan ya, dengan jarak yang rem yang misalkan yang sudah dekat. Teman-teman cukup prihatin dan ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Vice Presiden SKK Migas Republik Indonesia. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan menjadi pelajaran bagi pesepeda, goeser atau bike to work ataupun komunitas lainnya yang berolahraga untuk sport ataupun juga menggunakan transportasi sepeda menuju ke tempat bekerja. Demikian Roda TPM menyoroti hal ini. Semoga saja menjadi pelajaran bagi teman-teman yang bersepeda ke tempat kerja ataupun olahraga di berbagai tempat.